Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah materi yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Bisnis dengan anggota kelompok Al-Farizi, Ahmad Fauzan, Hifzon Al-Nutari, dan Immalatunil Khaira Afi. Dewasa ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Baik disadari atau tidak, teknologi tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi informasi telah memasuki segala bidang, salah satunya bidang bisnis. Bisnis tanpa memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesianya perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan, mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana, dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-business atau bisnis elektronik, yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Baiklah, masuk pada poin ketiga, yakni e-business. E-business atau merupakan singkatan dari electronic business, merupakan sebuah bentuk kegiatan transaksi, jual-beli, bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan konsumer, supplier, maupun rekan bisnisnya. Secara singkat, e-business dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan bisnis perusahaan, mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit dari perusahaan itu sendiri. Lalu masuk pada implementasi teknologi informasi dalam bisnis terhadap kinerja di perusahaan. Salah satu bentuk pengimplementasian teknologi informasi ini sendiri yang populer saat ini yakni teknologi Human Resource Information System atau yang bisa disingkat dengan HRIS. HRIS ini sendiri merupakan penggabungan antara teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia yang mendukung untuk pengambilan keputusan yang strategis. Oleh karena itu, HRIS merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang sering kita jumpai di perusahaan skala kecil, menengah, ataupun besar sekalipun. Contoh dari beberapa jenis program HRIS ini sendiri adalah seperti berikut. Yang pertama adalah Employee Database Management, yakni sebuah program komputer yang mampu untuk mengelola database karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah Performance Management. Program ini berfungsi untuk menjaga performa dari teknologi agar tidak terjadi kesalahan. Lalu ada Recruitment Database Integrated System, yakni sebuah proses untuk mendapatkan calon karyawan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, ada Talent Management Integrated System, yakni sebuah program yang mengembangkan individu dan organisasi. Selanjutnya ada beberapa perbedaan yang harus kita ketahui di antara proses bisnis di antara perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dengan perusahaan yang tidak menggunakan teknologi informasi di dalamnya. Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi ini terdapat beberapa kemudahan. Yang pertama, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap transaksi. Yang kedua, akses informasi dan penyebaran informasi dapat dilakukan dengan instan. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya produksi dan operasional. Itu biaya untuk tenaga kerja, biaya kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi informasi tersebut. Lalu, setiap sistem yang ada di sebuah kantor atau perusahaan akan terintegrasi satu sama lain, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu. Dengan adanya teknologi informasi ini, proses bisnis yang ada pada suatu perusahaan lebih efektif dan efisien, menghemat waktu, serta meminimalisir biaya operasional pada perusahaan. Baik,
Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasusnya, di mana studi kasus yang kita ambil adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis pos. Peran teknologi informasi sangat dominan dalam menjalankan bisnis dan menjaga kelangsungan bisnis pos. Untuk itu, teknologi informasi mempunyai peran dalam strategi bisnis perusahaan. PT Pos Indonesia menargetkan pada seluruh kantor pelayanan pos, termasuk kantor pos cabang yang terbesar di berbagai daerah, bisa terhubung secara online. PT Pos Indonesia memiliki kantor pelayanan pos sebanyak 3.500 kantor. Sekitar 3.200 kantor dari 3.500 kantor sudah terhubung secara online. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah membuat pimpinan dan segenap karyawan PT Pos Indonesia bertekad kuat untuk mengembangkan bisnis intinya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pos Indonesia mengembangkan beberapa website yang menawarkan antara lain. Yang pertama adalah Duit Pos atau Duit Pos Multiguna, adalah produk pos berwujud kartu yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan uang, mengirimkan uang, dan mengisi ulang pulsa elektronik melalui SMS. Yang kedua, ada yang namanya Atmail Pos, yang merupakan unit bisnis di bawah organisasi bisnis PT Pos Indonesia yang didedikasikan untuk fokus menangani pelanggan korporat. Atmail Pos hadir dengan konsep layanan yang terintegrasi atau integrated service, mulai dari pencetakan dokumen, insersi brosur atau penguploadan dan pengantaran dokumen serta selamat kepada setiap alamat serta pelaporan status hasil antaran secara elektronik. Yang ketiga yaitu surat elektronik atau Retron, merupakan salah satu layanan berupa layanan pengiriman berita dengan spesifikasi hybrid karena dapat diakses pengguna jasa baik melalui internet berbasis web atau sedang dalam proses pembangunan yang sekarang dalam proses pembangunan, dan short message atau service atau SMS melalui nomor 8161 saat ini hanya untuk Telkomsel, Flexi, dan Indosat, yang kemudian dapat diterima oleh tujuan dalam bentuk surat maupun dalam bentuk kartu. SMS Pesta, yang keempat itu SMS Pesta, yang merupakan penyebaran SMS teralamat berupa pengiriman SMS dari pengguna tertentu kepada komunitas penerima atau alamat nomor handphone tertentu. SMS Pesta sangat efektif dalam penyampaian ucapan pesan, informasi, penawaran maupun kampanye karena personalisasi atau pengirim dikenal serta instan, cepat, dan kapan saja. Efisien karena pengiriman SMS kepada ribuan bahkan jutaan penerima secara bulk atau gelondongan dilakukan hanya dengan beberapa langkah melalui sistem aplikasi. Dan yang kelima adalah lacak kiriman pos dan kode pos via SMS, merupakan suatu layanan dari PT Pos Indonesia dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan kepuasan kepada pengguna jasa pos. Layanan ini untuk melacak kiriman pos yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui kode pos, alamat tinggal, ingin mengetahui alamat kantor pos dengan penggunaan SMS pos 8161. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis pos. Seluruh penyelenggara perposan seperti PT Pos Indonesia dan perusahaan jasa titipan dalam pemanfaatan teknologi informasi, mereka bekerja sama atau bermitra dengan penyelenggara telekomunikasi, khususnya penyelenggara telekomunikasi yang memiliki jaringan yang luas seperti PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT Rexel Komindo Pratama. Memiliki maksud, jaringan yang luas tersebut dapat terhubungkan secara online pada kantor-kantor pos dan membuat jaringan dalam bentuk perangkat server dan selanjutnya secara internal ke dalam kantor pos dengan jaringan tersendiri, dan juga menyediakan perangkat komputer yang cukup banyak. Nah, pemanfaatan teknologi informasi tersebut memudahkan dalam pelayanan jasa pos. Di antaranya yang pertama, layanan automatic VOD report dalam bentuk SMS dan email yang nantinya dengan secara otomatis memberikan informasi dan konfirmasi mengenai status pengiriman milik customer tanpa diminta oleh customer dengan memberikan nomor handphone atau email. Yang kedua, layanan online trace and tracking serta daftar tarif melalui internet. Yang ketiga, integrasi data dan sistem dalam proses bisnis dengan real-time online. Selanjutnya masuk kesimpulan. Saat ini khususnya di dalam dunia bisnis, suatu perusahaan memerlukan teknologi informasi untuk memperluas cakupan bisnisnya.
Pengimplementasiannya pun saat ini sudah banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan berskala nasional maupun swasta. Berkat kemajuan tersebut, melalui internet pelaku bisnis tidak lagi merasa kesulitan untuk memperoleh informasi demi menunjang aktivitas bisnisnya. Berbagai hal yang dulu dapat memakan biaya yang besar dan waktu yang lama, kini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Teknologi informasi dapat menentukan daya saing bisnis yang bersangkutan dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kinerja bisnis di masa yang akan datang. Teknologi informasi juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi pelaku bisnis. Tidak hanya memudahkan, namun perkembangan teknologi informasi saat ini juga memberikan peluang besar untuk siapa saja ikut serta di dalamnya. Sekian dari materi yang kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. おー、なんだこのイケメンは。ムカつく。